Ini kalau di kalau di Tarim ya di Yaman itu pakainya 9. Makanya subhanallah, mandinya itu bersih ya. Dan yang memandikannya pun bukan ustaz lagi, udah muftinya, Habib, pimpinan ulama-ulama di sana yang memandikan jenazah itu. Ini kita masih membahas tentang memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah yang paling sempurna. Langkah yang pertama sudah kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yudha'ul mayyitu 'alal mughtasal. Si mayit diletakkan di atas tempat pemandian jenazah ya. Kalau bisa agak tinggi dan berlubang ya, supaya air itu tidak tergenang ya, turun ke bawah. Kemudian ditutup dengan kain yang tipis ya, diterlentangkan menghadap kiblat, kakinya menghadap kiblat, kemudian kepalanya berada di sebelah timur dengan sedikit di bawah kepala diletakkan sesuatu supaya wajahnya menghadap kiblat, di tempat yang sepi yang ada atapnya. Kemudian sejak awal diletakkan di tempat pemandian jenazah, wajahnya dan seluruh tubuhnya ditutup dengan kain yang tipis. Langkah yang kedua yang memandikan jenazah, yaj'alul ghasilu 'ala yadihil yusra khirfatan. Tangan kirinya ditutup dengan kain ya, atau dengan sarung tangan boleh. Kemudian dari ujung kepala sampai ujung kaki mayit disiram dengan air bersih sambil digosok dengan tangan kiri orang yang memandikan jenazah. Nah, sekarang langkah yang ketiga ini kita bahas. Yusnidul ghasilul mayyita birifqin fayaj'alu rukbatahu min qafal mayyiti yasnudu bihima dhahrahu wa yadul ghasilil yumna takunu ala katifil mayyiti wa ibhamu yadihi fi nuqrati qafal mayyiti li alla yamila rasuhu. Si mayit setelah diletakkan di atas tempat pemandian jenazah itu disandarkan ya, ke lutut kanan orang yang memandikan jenazah. Jadi didudukan si mayitnya, kemudian punggungnya itu disandarkan ke lutut kanan orang yang memandikan jenazah. Begini ya, begini. Si mayitnya di sini berarti ini punggungnya. Kemudian kepalanya pegang dengan tangan kanan supaya tidak ke kanan ke kiri. Kemudian setelah itu wa yamsahu hina idin biyadihil yusra batnahu liyakhruja ma fi batnihi, usap dengan lembut agak sedikit ditekan dengan tangan kiri perutnya si mayit turun ke bawah biar segala kotoran yang ada di dalam perutnya keluar ya. Takut semalam habis makan sate masih ada dalam perutnya ya. Atau habis makan pecel lele misalnya ya. Biar keluar tuh ya kotoran-kotoran itu, sisa-sisanya. Pelan-pelan aja tapi agak ditekan sedikit terus diusap ya. Begitu. Nah, itu kan otomatis jika kotoran keluar akan menimbulkan bau ya. Maka sejak awal ruangan tersebut hendaklah diwangikan dengan buhur ya. Dengan buhur. Ini mungkin salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kebanyakan orang ya. Tidak pakai buhur ya. Tahu buhur ya? Buhur bukan menyan ya. Itu menyan bahasa kita. Boleh kita bilang tapi menyan Arab begitu ya. Pakai Arab bukan menyan doang ya. Boleh tapi kan nggak wangi itu mah, bau. Iya, ini enggak, buhur menyan Arab itu wangi Pak. Bahkan kalau kita lagi stres itu bisa ngilangin stres. Jadi salah satu terapi juga ya dengan wewangian itu. Dan subhanallah banyak sekali variannya, ada hajar aswad, ada hanjar ya. Dan itu sebenarnya sunnah Pak ya, sunnah ya. Kalau kita mau rotiban, baca maulid, sunnah itu biar ruangan ini wangi. Karena ketika kita membaca zikir, wirid, sholawat, ini kan malaikat hadir. Malaikat akan lebih semangat hadir jika tempat itu pun wangi. Ya.
tempat itu pun wangi, malaikat akan banyak yang hadir, dan roh-roh yang suci itu banyak yang hadir, ya, dengan diwangikan menggunakan buhur tersebut. Kan kalau pakai semprotan mah tidak menjangkau kepada semua sudut. Kalau asap kan menjangkau semua sudut, dan itu kan sifatnya awet. Kalau nempel ke karpet kan awet. Kayak ibu aja sih habis bakar sampah, asapnya kan ke pakaian awet itu. Sama, itu juga sama. Ya nambur itu asapnya awet, ya. Nempel ke baju, ke karpet, subhanallah, ya. Dan murah ya, yang sekarang yang 10.000 pun juga ada, 30.000 juga ada. Ada yang tempat pembakarannya itu elektrik, ada langsung colok, ya, listrik, taruh di situ buhurnya, langsung dia mengeluarkan asap. Ada yang pakai arang juga, dan arangnya pun arang sudah ini ya, tinggal kita bakar dikit dia akan nyala, dan itu awet sekali, 2 jam tidak akan habis. Baik, kita kembali kepada pokok permasalahan kita, yaitu mewangikan area tempat pemandian jenazah menggunakan buhur. Setelah dikira-kira cukup, maka si mayit kemudian diterlentangkan kembali. Langkah yang keempat, yunajjil ghasilul mayyita fayaghsilu qubulahu wa duburahu wa ma hawalaihi ma biyadihil yusra wa yuksiru shabal ma'i alaihi liyadhhab 'ainul khariji wa rihuhu ma amkana. Karena najis sudah pada keluar, maka langkah yang keempat, yang memandikan jenazah mengistinjakan si mayit, membersihkan kubur dan dubur dan area sekitar kubur dan dubur menggunakan tangan kiri sambil disiram air sebanyak-banyaknya. Pakai tangan kiri yang memandikan, jangan tangan kanan, tangan kiri. Nah, tangan kiri ini otomatis kan menyentuh kemaluan si mayit. Kata para ulama, wajib ditutup dengan sesuatu, baik itu kain atau sarung tangan. Jangan langsung bersentuhan dengan kemaluan mayit. Ini hukumnya haram. Ya. Jadi bersentuhan langsung, ya, tangan kiri yang memandikan dengan kubur dan dubur si mayit, ini hukumnya haram. Karena haram, maka wajib ditutup dengan kain, tangannya ikat dengan kain atau dengan sarung tangan. Kan kalau sarung tangan karet itu kan juga kurang bersih nanti, ya. Pakai kain aja nggak apa-apa, kain yang udah nggak kepake, ya, ikat, atau pakai sarung tangan. Kan ada yang kain tuh ya, sarung tangan kain ada, tapi jangan sarung tangan tukang bas, jangan, ya, kasar itu. Kalau karet skalanya kurang maksimal kayaknya, ya. Karet, oh tipis ya, oh iya itu karet tipis, oh iya, oh gitu, oh iya, itu bisa ya. Jadi nggak boleh langsung bersentuhan, hukumnya haram, ya. Malfufah bi khirqah wujuban, wajib. Nah, kalau menghilangkan najis yang ada di selain kemaluan mayit, itu mah sunnah pakai sarung tangan, ya. Ingat, jadi kenapa wajib? Karena bersentuhan dengan kubul dan dubur, maka wajib pakai sarung tangan. Kalau najisnya itu misalnya kan najis keluarkan kan ke kakinya misalnya nempel, itu kita bersihkan langsung, tangan kita bersentuhan nggak apa-apa, ya. Sunnah hanya ditutup. Tapi kalau untuk area kubul dan dubur atau kubul dan duburnya, ini wajib ditutup dengan sarung tangan atau dengan kain, apa sajalah, asal jangan bersentuhan langsung. Itu hukumnya wajib, ya. Kebanyakan orang yang nggak tahu di sini kayak gimana. Kalau pernah yang saya lihat itu langsung tangan, ya Allah, ya, pakai sarung tangan, alhamdulillah, ya. Cuman tuh sarung tangannya nanti diganti, ya, atau dibersihkan. Enggak begini. Ketika selesai mengistinjakan, kan belum memandikan tuh. Nah, ketika memandikan ganti sarung tangannya tuh. Ini sarung tangannya kan udah kotor ini, ya, udah kena najis. Karet itu kalau udah kena najis, bau itu sulit hilangnya, nyerap bau ke karet itu. Jadi kalaupun mau dibersihkan pakai sabun dulu, ya, biar hilang tuh warnanya, rasanya, baunya di sarung tangan itu.
Kalau ingin lebih simpel, buang aja, ganti yang baru untuk memandikan. Kan ini belum memandikan, baru menghilangkan najis doang tuh. Ya. Baik. Setelah diistinjakan, selesai dibersihkan kotoran-kotorannya, langkah yang kelima, yuzilul ghasilul awsakha bi khirqatin ukhra. Yang memandikan jenazah kemudian membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada mayit, seperti di bawah kukunya, kemudian kotoran telinga, kotoran hidung, mulut, ya, kotoran yang ada di sela-sela mata. Menggunakan apa? Bikhirqatin ukhra. Nah, dengan kain yang lain. Jadi kain yang tadi yang dipakai nutup tangan kiri buat istinja mayit itu dibuang, ya. Ganti dengan kain yang baru, atau kalau pas sarung tangan ganti sarung tangannya, ya. Membersihkan ini, ya. Apa namanya nih? Kotoran mata, hidung, ya, kemudian kuku, ya. Nah, kalau untuk ini kuping itu pakai cotton bud, ya. Kan kalau tangan nggak masuk, cotton bud begitu. Oh, ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Itu hanya teknis saja, ya, teknis. Iya. Nah, nggak apa-apa. Nah, setelah dibersihkan kotoran-kotorannya, langkah yang keenam, yuwaddiul ghasilul mayyita wudu'an kamilan bisunanihi ma'a adkarihi. Hendaklah yang memandikan jenazah mewudukan mayit dengan wudu yang sempurna, dengan sunnah-sunnahnya. Dan kalau hafal, baca tuh zikir-zikir wudu, kayak ketika membasuh telapak tangan, Allahumma fad yadaya mimma syika kuliha. Ketika memasukkan air ke mulut, Allahumma a'ini ala zikrika. Ketika memasukkan air ke hidung, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta ani radin. Ketika membasuhkan wajah, Allahumma bayyin wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswadu wujuh. Membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Ketika membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali aw mi wara'i dhahri. Ketika mengusapkan kepala, Allahumma harim syari wa basyari an-nanar. Kemudian mengusap telinga, Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Membasuh kaki kanan, Allahumma tsabbit qadamayya ala siratil mustaqim yauma tutsabitu fi aqdamu ibadika sholihin. Kemudian membasuh kaki kiri, Allahumma la tazilu qadami ala siratil finnar yauma tazilu fi aqdam musyrikin wal munafiqin. Itu kalau hafal. Kalau tidak, ya mau gimana lagi, ya minimal doa sebelum wudu dibaca. Gimana sebelum wudu doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Gitu. Itu doa sebelum berwudu. Kalau apa? Kalau enggak udah bismillah aja lah. Begitu. Wa takunu khirqatun ala yadihil yusra malfufatun liyusawwikahu bisababana. Kain yang tadi yang bekas bersihin apa kotoran kuku, mata, itu kan cuman kotor doang ya, enggak najis, dibersihkan saja. Nanti sebelum wudu ini si mayit disiwaki pakai kain itu. Ya, jadi kainnya agak diikat ke telunjuk dimasukin ke giginya si mayit, ya, begitu. Jangan pakai cotton bud kalau siwak, ya. Siwakan itu pakai kain, ya, atau pakai kayu siwak juga boleh. Kalau tidak ada pakai kain, ya. Karena kalau cotton bud nggak masuk kategori siwak, nggak masuk. Karena siwak itu harus dengan sesuatu yang agak kasar. Kalau cotton bud kan halus, kapas. Gitu, ya. Jadi diikatkan kain ke telunjuk. Kalau sarung tangan karet nggak bisa, karet itu licin. Nah, berarti harus pakai kain, ya. Atau pengen lebih simpel pakai kayu siwak nggak apa-apa, giginya disiwakin. Baik. Nah, ketika madmadah dan istinsak bagaimana? Kan kalau dimasukin air ke mulut kan masuk ke sini. Nah, dimiringkan nih kepalanya, masukin air terus dimiringkan. Jadi setelah dimiringkan, masukin air dikit ya ke mulut, masukkan langsung keluar tuh. Jadi miring itu
agak sedikit diangkat tubuhnya biar miring ke bawah ini. Jadi supaya ketika air masuk ke mulut langsung keluar. Begitu. Sama dengan hidung juga, ya. Agak diangkat sedikit kepalanya, masukkan air ke hidung. Ini kan air nih, masukkan. Biar masuk aja dikit nanti keluar sendiri. Itu istinsaknya, ya. Begitu. Kemudian watajibu niyatul wudu. Nah, ini yang penting. Ketika membasuh wajah, wajib yang mewudukan mayit itu niat wudu untuk si mayit. Kalau tidak niat wudu untuk si mayit, nggak sah wudunya. Ya, wajib. Meskipun mewudukan mayit tidak wajib sunnah, tapi niat mewudukannya wajib. Atau mewudukan mayit sunnah, nggak diwudu juga apa-apa. Tapi kalau diwudukan, maka niat mewudukan mayit wajib ketika membasuh wajah si mayit. Ya. Gimana niat wudunya? Nawaitul wudu'a an hadzal mayit. Saya niat wudu untuk ini mayit karena Allah Ta'ala. Setelah selesai wudu, kemudian biasa baca doa ba'da wudu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca inna anzalnahu 3 kali, ayat kursi 1 kali. Selesai diwudukan, langkah yang ketujuh, yughsilul mayyita bisidri. Yang memandikan jenazah hendaklah memandikan jenazah menyiramkan air dicampur dengan daun bidara kepada si mayit. Ya, jadi siapin air yang sudah dicampur dengan daun bidara. Air yang disiapkan itu 3 ya, kalau bisa 3 ember besar. Air bidara, air bersih ya, tidak ada campuran apapun, dan air yang dicampur sedikit kapur barus atau kamper yang ditumbuk ya, campur. Nah, air bidara ini untuk basuhan yang ini, mulai memandikan jenazah. Ya. Jadi setelah diwudukan selesai, doanya dibaca, baru disiramin tuh air bidara. Apa itu bidara? Pohon. Jadi ambil daun-daunnya, campurin ke air. Kalau bisa dihancurin daunnya boleh, masukin ke air, atau hanya diletakkan di air saja nggak apa-apa. Daun bidara. Kalau bisa bidara Arab ya, karena ada bidara lokal. Kalau bisa bidara Arab. Ada nggak di sini bidara? Itu bidara itu. Ada durinya nggak? Oh iya, ada durinya. Daunnya kecil. Iya, gitu. Daun bidara. Oh, kalau bisa mah ganjil aja. Enggak harus sih kalau bisa gitu. 21. Ganjil aja lah. 27. Sebenarnya nggak ada bilangannya sih. Cuman kan kita ambil yang ganjil kan Allah senang sama yang ganjil. Witir. Baik. Kalau tidak ada daun bidara boleh sabun ya, atau yang lainnya. Tapi usahakan daun bidara. Berapa kali disiram dengan daun bidara? Salasa marratin, sebanyak 3 kali. 3 kali menyiram mayit dengan daun bidara. Nah, cara nyiramnya bukan asal nyiram gini aja, enggak. Ya, ini cara nyiramnya nih. Bi an yagsila rasahu mumtadian min a'lahu ila lihiyatih. Nah, pertama disiram adalah bagian kepala terus sampai ke janggut. Ya, jadi dari atas, dari kepala ke janggut. Ya, 3 kali. Ya, sambil tangan kiri bantu ya, gosok-gosok tangan kanan ya bor, tangan kiri gosok-gosok 3 kali. Ya, 3 kali. Yang rata, yang bersih. Setelah bagian kepala sampai janggut ini selesai, 3 kali dibasuh dengan daun bidara, summa yadahul yumna min ru'usil ashabi ilal katif. Kemudian basuh tangan kanan dari mulai ujung jari sampai bahu. Ya. Ujung jari dulu, tangan kanan siram sambil digosok sampai tangan kiri ke bahu. Setelah itu summa ma'aqbala min syikil aymani ila atrafi ashabi rijlaihi. Kemudian bagian tubuh depan sebelah kanan
ya. Dan dari pundak berarti di sini ya. Kan tangan sudah ya. Berarti tinggal bagian ini ya. Dari mulai pundak sini ya. Yang kanan dulu terus sampai ke bawah hingga ujung-ujung jari kaki 3 kali siram. 2, 3. Setelah itu summa yaghsilu shiqqahul aysara kama marra fil ayman. Basuh yang sebelah kirinya. Berarti ujung jari tangan kiri dulu ya, terus sampai pundak. Setelah itu setelah 3 kali baru dari pundak terus ya sampai ke ujung kaki 3 kali dibasuh sambil digosok-gosok. Summa yadha'u rijlahul yumna 'alal yusra. Setelah selesai itu, kemudian kaki kanan mayit taruh di atas kaki kiri, ya, begini. Taruh, ya. Kemudian si mayit dimiringkan ke sebelah kiri. Nah, begitu ya. Jadi setelah selesai dimandikan, yang depan nih kanan dulu, baru kiri. Kaki kanan mayit taruh di atas, tumpangkan di atas, miringkan mayit ya ke sebelah kiri. Nah kemudian tangan kanannya diletakkan di atas. Jadi kalau sudah miring, tangan kanannya taruh di atas ini. Nah, kalau sudah seperti itu, paya gesilu ma'ad baro min yumnahu min katipihi ila atropi asyobirijlihi. Basuh bagian belakang dari mulai pundak ya, sebelah kanan sampai ujung kaki. Yang kanan ya. Karena kan dibalikkan ke kiri, berarti yang kanan dulu basuh 3 kali. Setelah itu terlentangkan lagi, kaki kiri tumpangkan ke kaki kanan, miringkan ke kanan, tuh ya. Baru basuh bagian yang kiri dari pundak sampai kaki 3 kali. Nah, itu katakan dibulak-balik kayak gitu. Ya, gitu. Sunnah yang banyak ditinggalkan. Yang mana itu? Ya baik ya. Jadi yang demikian tadi dilakukan sebanyak 3 kali dengan sambil digosok-gosok dengan lembut. Nah, kemudian langkah yang ke-8 yuzilul ghasilus sidra awis sabuna ala kaifiyatil madiyah. Setelah itu air basuhan bidara tadi disiram lagi dengan air yang bersih. Cara nyiramnya sama kayak tadi. Aduh, dibulak-balik lagi mainnya ya. Begitu. Sempurna seperti ini. Yang sempurna seperti ini. Baik, terakhir yang ke-9 ya. Kita doakan dulu semoga saudari kita Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dari traumanya. Ibarakatun Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langkah yang ke-9 yaghsiluhul ghasilul ghuslata salisah wa yanakhirah bima'in mamzujin bisyai'in minal kafuri kulla badani bil kayfiyatil madiyah. Langkah yang ke-9 yang memandikan jenazah kembali menyiramkan air. Nah ini airnya yang sudah dicampur dengan sedikit kapur dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan cara yang tadi. Sama tadi 3 kali bolak-balik ya. Subhanallah. Baik. Summa yaqlibu rasahu bilutbin liyukhrija min famihi ma yakuna min al-ghusli. Setelah selesai dimandikan, nah ini kepalanya agak sedikit diangkat ya.
Nah, didudukan nggak apa-apa, kepalanya ditundukin. Siapa tahu ada air di mulut biar keluar. Begitu. Siapa tahu ya, kan kita nggak tahu. Biar jangan sampai ada air yang masuk. Gitu. Setelah selesai mandikan, diangkat dikit, ya kepalanya ditekuk dikit, ya supaya seandainya ada air yang masuk ke mulut itu keluar. Baik. Nah ini cara yang tadi kalau di total itu berarti 9 kali membasuh ya. 3 kali dengan daun bidara, 3 kali dengan air bersih, 3 kali dengan air yang campur kapur. Ini cara yang paling full sempurna. Nah, karena ada juga yang cuma 5 saja. Nah kalau 5 ini berarti pakai air bidara sekali siram aja. Kemudian dengan air yang membersihkan sekali, air yang campur kapur 3 kali, itu 5. Boleh juga 7. Nah kalau 7 itu berarti dengan bidara 2, ya, kemudian dengan air biasa 2 kali, dengan air campur kapur 3 kali. Yang paling sempurna tadi 9, 3 kali, 3 kali, 3 kali. Ya. Jadi paling sedikit itu ya berarti 3 ya. Kalau 3 kan satu-satu ya. Air bidara sekali, air biasa sekali, air kapur sekali. Yang lebih utama 5, lebih sempurna lagi 7, lebih sempurna 9. Kalau kita kebanyakan mana? Kalau di kita 3. Ini kalau di Tarim ya, di Yaman itu pakainya 9. Makanya subhanallah, mandinya itu bersih ya. Dan yang memandikannya pun bukan ustaz lagi, udah muftinya, Habib, pimpinan ulama-ulama di sana yang memandikan jenazah itu. Subhanallah. Karena itu adalah mandi terakhir. Jadi harus paling sempurna. 9 kalau bisa. 9 kali. Ya itu juga. Ya. Tapi tetap yang belum tahu harus dikasih ini dulu ya, harus dikasih. Di rumah sakitnya nggak tahu gimana makanya. Oh. Itu mah paling dapat minimalnya doang paling itu mah. Artinya kan ini kan yang kita bahas sempurna ya. Sempurna itu kan ada 4 berarti ya. Boleh sekali, boleh 1, 1, 3, boleh 2, 2, 3, boleh 3, 3, 3. Nah kalau yang paling minimal itu yang penting rata aja air, ya. Yang penting rata, ya. Enggak. Satu itu ya 1 kali siram dengan gayung. Iya, tapi jangan langsung kali pelan-pelan, rata. Kalau belum rata, itunya belum 1. Kalau udah rata, baru itu 1. Ya. Pakai keran. Ya, itu berarti hanya sebatas minimal. Udah cukup, tapi tidak mendapat kesempurnaan, kesunahan. Kan kalau minimal memandikan jenazah kan yang penting meratakan air ke seluruh tubuh jenazah, cukup, nggak pakai sabun, nggak pakai daun bidara, nggak pakai kapur, itu sudah cukup sebenarnya. Ya cuman kan kita pengen yang lebih sempurna ya, karena itu kan berpotensi juga kepada si mayit nanti. Ya, kebaikan itu kembali kepada si mayit nanti. Baik, kemudian ada sunnah dan beberapa masalah. Di sini ada 10 masalah, kita bahas nanti kajian berikutnya insya Allah. Baik, ada yang ditanyakan?